Masih bingung materi mengenai piramida ekologi? Simak video ini ya. Halo adik-adik, perkenalkan aku Kak Deborah. Seperti biasa bersama Kak Deborah, kita akan belajar biologi. Nah, kali ini kita akan mempelajari materi mengenai piramida ekologi. Kita bahas ya. Oke, pertama kita harus tahu dulu nih, apa sih definisi dari piramida ekologi? Jadi, piramida ekologi adalah susunan tingkat trofik secara berurutan untuk menunjukkan perbandingan antara tingkat trofik yang satu dengan tingkat trofik yang lainnya. Jadi, melalui piramida ekologi, kita bisa melihat nih susunan dari tingkat trofik dan membandingkan antar tingkat trofik. Kalau kalian masih bingung apa sih yang dimaksud dengan tingkat trofik, kalian bisa tonton video sebelumnya ya. Kakak taruh di sini linknya. Nah, jadi secara garis besar nih, singkatnya, tingkatan trofik itu adalah urutan pada rantai makanan. Misalnya rantai makanan kan dimulai dari produsen. Produsen dimakan oleh konsumen satu. Berarti produsen adalah trofik pertama, konsumen satu adalah trofik kedua. Kemudian konsumen satu dimakan oleh konsumen dua. Berarti konsumen 2 adalah trofik ketiga. Jadi secara berurutan ya. Oke, langsung kita masuk ke materi selanjutnya. Jadi piramida ekologi itu dibedakan menjadi 3 nih. Ada piramida jumlah, piramida biomasa, dan piramida energi. Kita bahas satu persatu ya. Piramida jumlah. Jadi piramida jumlah adalah piramida ekologi yang menunjukkan jumlah organisme pada tiap tingkat trofik. Jadi cluenya di sini ya, jumlah organisme. Nah, di sini kakak sudah menggambarkan contoh dari piramida jumlah ya. Seperti kakak jelaskan tadi sebelumnya bahwa piramida jumlah adalah piramida ekologi yang menggambarkan jumlah organisme pada tiap tingkat trofik. Misalnya nih, di sini kalian perhatikan, produsen, konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3. Produsen ini adalah trofik pertama, konsumen 1 trofik kedua, konsumen 2 trofik ketiga, dan konsumen 3 adalah trofik keempat. Piramida ekologi itu digambarkan dengan bentuk piramida karena bentuk piramida itu semakin ke atas semakin mengkerucut. Ini menggambarkan bahwa semakin tinggi tingkatan trofik, maka jumlah organisme yang menempati tiap tingkat trofik ini juga semakin menurun. Contohnya gini, misalnya pada sebuah ekosistem, jumlah trofik 1 atau produsennya itu adalah 2.800.000. Maka jumlah produsen itu akan lebih banyak daripada jumlah konsumen 1 atau trofik keduanya. Misalnya nih, 850.000. Kemudian trofik kedua ini jumlahnya akan lebih besar daripada trofik ketiga. Begitupun seterusnya, trofik 3 itu jumlahnya akan lebih banyak daripada trofik keempat. Seperti itu ya adik-adik. Oke, kita lanjut ke piramida biomasa. Jadi, piramida biomasa adalah piramida ekologi yang menunjukkan berat atau massa kering pada tiap tingkat trofik. Massa kering maksudnya apa sih Kak? Jadi, massa kering adalah berat suatu organisme tanpa kandungan air. Kita tahu yang namanya organisme itu tubuhnya tersusun atas air ya. Nah, berat kering adalah berat suatu organisme tanpa kandungan air. Misalnya nih ada organisme kita keringkan. Nah, itu merupakan berat kering ya. Nah, kalau kalian perhatikan di sini ada dua piramida. Piramida A dan piramida B. Piramida A adalah piramida biomasa yang menggambarkan ekosistem terestrial. Terestrial adalah ekosistem pada daratan ya. Kemudian yang B adalah piramida biomasa yang menggambarkan ekosistem akuatik. Akuatik adalah ekosistem pada perairan, misalnya laut, sungai, danau, seperti itu. Kalau kalian perhatikan di sini, piramida terestrial dan piramida akuatik itu berbeda ya. Piramida terestrial digambarkan dengan bentuk piramida, sedangkan akuatik digambarkan dengan bentuk piramida terbalik. Ini ada maksudnya nih. Misalnya gini,
Sama seperti ini, urutannya semakin ke atas semakin tinggi tingkatan trofiknya. Berarti ini kan trofik 1, trofik 2, trofik 3, trofik 4. Berarti produsen, konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3. Nah, kalau pada terestrial itu semakin tinggi tingkatan trofik, maka berat kering pada organisme yang menempati tingkat trofik tersebut juga semakin menurun. Berarti berat kering pada trofik 1 atau produsen akan lebih besar daripada berat kering pada trofik 2. Trofik 2 juga berat keringnya akan lebih besar daripada trofik ketiga. Trofik 3 berat keringnya akan lebih besar daripada trofik keempat. Tapi pada ekosistem akuatik ini berkebalikan ya. Justru semakin tinggi tingkat trofik, berat keringnya semakin besar. Misalnya nih, produsen atau trofik pertama itu berat keringnya lebih sedikit daripada konsumen 1 atau trofik kedua. Trofik kedua berat keringnya akan lebih sedikit daripada trofik ketiga. Begitu seterusnya. Berarti semakin tinggi tingkat trofik, berat kering juga akan semakin besar. Makanya digambarkan dengan piramida terbalik. Seperti itu ya adik-adik. Oke, kita lanjut ke piramida ekologi yang terakhir, yaitu piramida energi. Jadi, piramida energi adalah piramida ekologi yang menunjukkan jumlah energi yang didapatkan organisme pada tiap tingkat trofik. Masih sama ya, tingkat trofik 1, 2, 3, 4. Misalnya nih, produsen. Kita tahu produsen adalah makhluk hidup yang dapat memanfaatkan energi cahaya matahari untuk membuat makanannya sendiri. Istilahnya berfotosintesis. Nah, produsen itu mendapatkan energi dari cahaya matahari. Kemudian, produsen dimakan oleh konsumen 1. Berarti konsumen 1 mendapatkan energi dari produsen. Kemudian konsumen 1 dimakan oleh konsumen 2. Berarti konsumen 2 mendapatkan energi dari memakan konsumen 1. Begitu seterusnya. Nah, kalau kalian perhatikan nih, bentuknya kan piramida. Berarti semakin tinggi tingkat trofik, maka energi yang didapatkan oleh tiap tingkat trofik semakin kecil. Misalnya gini, tumbuhan atau produsen mendapatkan energi dari cahaya matahari sebesar 10.000 kJ. Maka konsumen 1 atau makhluk hidup yang memakan produsen tersebut hanya mendapatkan energi sebesar 1.000 kJ, alias hanya 10%-nya. Nah, kemudian trofik ketiga atau konsumen 2 mendapatkan energi dengan memakan konsumen 1 hanya mendapatkan sebesar 100 kJ. Tetap hanya mendapatkan 10%-nya ya. Trofik keempat pun gitu, hanya mendapatkan 10%-nya, berarti 10 kJ. Nah, 10% adalah angka pada umumnya yang terjadi pada suatu ekosistem. Jadi 10% adalah energi yang didapatkan dari memakan tingkat trofik sebelumnya pada suatu ekosistem. Ini adalah kisaran pada umumnya ya, 10%. Seperti itu. Bagaimana ketika kalian memahami konsep, tidak hanya menghafal, biologi menjadi lebih mudah bukan? Jangan lupa kalian subscribe channel ini supaya channel ini semakin berkembang dan semakin banyak orang yang bisa merasakan manfaatnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.